Cek cek. Tanya-tanya Prodi. Halo semuanya, selamat datang di IBM Asmi, podcast Asmi, ngobrol asik bareng Asmi. Yeay. Baik, perkenalkan nama saya Jove Volkeran Hapuk Awuy. Kali ini kita ada di sesi Tanya-tanya Prodi. Nah teman-teman, di hari yang indah ini kita akan sama-sama mengetahui lebih dalam, mengulik lebih dalam tentang program studi S1 Administrasi. Nah, namun jauh sebelum itu kita akan berkenalan dengan salah satu perempuan cantik dan luar biasa, perempuan cantik dari seluruh Kaprodi. Ibu ini yang paling cantik, tidak lain dan tidak bukan Ibu Asmulyati. Tepuk tangan dong teman-teman yang ada di sini. Baik Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, baik sekali. Baik sekali dan baik cantik sekali Ibu ya, hari betul. Ini. Baik, boleh Ibu gimana kalau Jupe? Sehat Bu. Sehat. Puji Tuhan, ya, alhamdulillah. Ya, baik Ibu. Boleh Ibu memperkenalkan secara singkat gitu. Jadi Ibu. Perlu nih perkenalkan diri perlu ya. Dong. Baik, anak-anakku sekalian yang ada di rumah atau di mana saja berada, perkenalkan saya dengan Ibu Asmulyati Azhar, S1 MSI, dan sehari-hari pekerjaan saya diberi tanggung jawab sebagai Ketua Program Studi S1 Administrasi Bisnis. Nah, segitu aja Bu? Ya, cukup? Gitu aja, cukup. Nah, jadi teman-teman, Bu As ini sebagai Kepala Program Studi S1. Oh iya, Ketua Program Studi S1 Administrasi Bisnis. Keren sekali Bu. Baik, kita akan mulai ya Bu ya untuk mengulik lebih dalam lagi tentang administrasi bisnis. Boleh Ibu bisa diceritain sedikit tentang visi misi yang keren dari program S1 Administrasi Bisnis? Ya. Kita visi misinya itu kita rubah sedikit ya, karena memang mengikuti era teknologi sekarang ini. Jadi visi dari administrasi bisnis sendiri itu adalah menjadi program studi yang unggul, inovatif dan adaptif dan terpercaya dalam bidang administrasi bisnis yang berbasis teknologi. Nah, sedangkan misinya apa? Tentunya kan turunan dari visi tersebut. Misalnya kita mampu menyelenggarakan pendidikan bidang administrasi bisnis yang menekankan pada pengembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat bagi aktivitas bisnis tentunya. Nah, yang kedua adalah melaksanakan tridharma, tentunya tridharma perguruan tinggi yang berdasarkan etika dan ilmu dalam bidang administrasi bisnis yang berbasis multimedia. Dan yang ketiga adalah tentunya menghasilkan lulusan-lulusan yang profesional dalam bidangnya dan mempunyai jiwa entrepreneur karena administrasi bisnis ya. Betul, yang mampu kreatif, inovatif dan bertanggung jawab tentunya. Nah, itulah dia. Mudah-mudahan visi misi ini bisa mengena pada lulusan kita nantinya. Amin, keren sekali Ibu. Dan menarik sekali ya teman-teman dari visi misi program S1 Administrasi Bisnis sendiri. Nah, baik Ibu, kalau boleh tahu Bu, nilai jual utama atau keunggulan khas prodi S1 Administrasi Bisnis itu apa sih Bu? Nah, jadi gini, kalau bicara administrasi mungkin orang udah biasa. Iya. Tapi makanya kita menamakannya S1 Administrasi Bisnis. Jadi tidak hanya sekedar administrasi, tapi bagaimana dia mengelola kemampuannya dalam bidang bisnis. Karena terus terang saja, kalau menurut saya bidang kerja untuk administrasi bisnis ini di seluruh lini. Luas ya Bu. Seluruh lini, karena apapun yang dilakukan pasti ada bidang administrasinya. Iya, pasti. Itu. Jadi unggulannya apa? Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa dalam bidang administrasi bisnis. Itu tentunya yang kita jual. Dan itu ternyata luas sekali ya Bu, bisa sangat mencapai luas. Dan sebanyak-banyaknya. Bidang kerjanya juga luas gitu. Wah. Iya gitu. betul. Iya, itu yang saya ternyata benar-benar teman-teman dari S1 Administrasi Bisnis itu mencakup secara luas ya Bu ya. Betul. Sehingga dapat menghasilkan lulusan kita yang memiliki pengetahuan ya, keterampilan dalam bidang administrasi bisnis agar dia dapat bekerja di berbagai industri dan juga organisasi serta dunia bisnis. Wah, keren sekali. Jadi sebetulnya jualnya tuh gampang itu, karena memang tanpa administrasi tidak ada nyawanya sebuah institusi itu. Betul. Percaya saya. Nah, itulah nilai jualnya. Iya, mencakupi. Saya jamin itu. Ya. Nah, contohnya saya punya background itu soalnya. Dijamin teman-teman. Masuk Asmi ada Bu As di administrasi bisnis. Masuklah IBM Asmi. Keren sekali. Saya yakin bisa. Baik Ibu, keren. Nah, selanjutnya Bu, menurut Ibu
gimana sih program S1 Administrasi Bisnis ini melihat peran pendidikan sarjana dalam menjawab kebutuhan di dunia bisnis dan industri yang serba cepat dan terus berubah. Gimana Bu caranya biar bisa jadi game changer di masa depan? Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan, kita mengikuti era-era yang sekarang, era teknologi. Suka atau tidak suka, mau tidak mau, ya kita harus mengikuti itu. Sehingga apa yang kita lakukan supaya ada nilai jual dan perannya juga mengena seperti apa yang ditanyakan Mbak Jupe tadi. Ya, jadi memang kita kita masukkan teknologi di dalamnya. Tapi bukan berarti semua teknologi, karena kita ada soft skill dan hard skillnya. Nah, soft skill ini penting. Itu yang apa contohnya? sekarang. Etika. Betul. Ya, etika itu penting sekali dalam dunia bisnis. Ya, mau dia seperti apapun ilmunya, tapi etika itu penting. Iya, betul Ibu. Itu dia. Keren sekali. Iya. Mantap teman-teman. Lanjut nih Bu, kita sekarang masuk ke kurikulum. Ya. Nah, bagaimana sih Bu program studi S1 Administrasi Bisnis ini merancang kurikulum biar tetap up to date dan relevan sama perkembangan dunia bisnis? Ada tim khusus atau bagaimana Bu dari strategi ini? Kalau kita bicara kurikulum, tentunya saya tidak bicara untuk saya sendiri sebagai ketua program studi, tentunya melibatkan juga beberapa praktisi ya, khususnya dalam bidang bisnis. Karena dari mereka lah kita dapat untuk mengembangkan kurikulum. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri, semua terlibat di dalamnya dan menyesuaikan dengan lagi-lagi kondisi saat ini. Jadi kalau dulu mungkin mengacu pada hanya materi tok gitu loh, maksudnya hanya materi pengetahuan saja. Tapi sekarang diupayakan ya, kurikulum itu mengarah kepada OB. Nah, OB itu adalah outcome based education. Artinya apa? Kita pendekatannya melalui hasil. Jadi bukan semata-mata pada materi saja. Nah, jadi itu yang perlu dipahami. Nah, itu sekarang sedang dikembangkan oleh Kaprodi ya. Semua program studi yang ada di BEM ASMI ini, termasuk prodi saya ini, untuk bisa mengarah ke sana. Jadi tidak semata kita walaupun S1 dulu memang teori saja gitu. Tapi bagaimana setiap materi itu, setiap mata kuliah itu bisa ada simulasinya, ada praktiknya, semua. Jadi mereka tahu dunia yang sebenarnya. Berarti tidak hanya melalui teori ya Bu ya, betul. mempraktekkan dan merasakan langsung. Nah, seperti contoh nih, mata kuliah kreativitas dan inovasi. Kalau kita bicara judul saja, tidak mungkin pengetahuan saja itu. Betul. Jadi pengetahuan penting, tetapi action juga penting, walaupun secara sederhana. Contoh misalnya kalau kita kasih koran, ada 3 koran, tolong dijadikan apa? Itu contoh kreativitas dan inovasi. Jadi sekarang kami mengemas namanya RPS ya. Jadi rencana pembelajaran semester. Jadi setiap materi harus nanti dosen menampilkan tentang apa capaian yang diinginkan pada setiap materi yang diajarkan. Jadi bukan secara keseluruhan, tapi setiap pertemuan harus ada capaiannya. Apa yang dibahas, apa tujuannya. Jadi setiap dia ngajar, tampilannya harus ada. Nah, sampai segitunya kami dari administrasi bisnis mengolah supaya hasil nanti yang dicapai, paling enggak lulusan kami ini bisa dipakai atau digunakan oleh para user industri. Keren sekali teman-teman. Gitu, iya. Benar-benar bermanfaat ya di sesi kali ini. Bahkan aku pun juga jadi mengerti, iya ya kalau teori aja mah nggak cukup ya Bu ya di zaman sekarang. Justru kita harus terjun langsung biar kita juga bisa merasakan, itu yang sedang belajar kami dari arahkan, hal itu. Wah, luar biasa sekali teman-teman. OB, jangan lupa itu keputusan dari Dinas Pendidikan, namanya OB. Outcome based education. Wah, keren sekali. Jadi pendekatan pada hasil, tidak semata-mata pada materi saja. Wah, mantap sekali Bu. Dan jangan lupa administrasi bisnis supaya lebih telak juga bahwa dia tidak hanya telak-telak hanya administrasi saja, tetapi ada samping administrasi ada manajemen juga di dalamnya untuk materi ya. Mencakup mata kuliah manajemen juga ada, akuntansi juga ada, pemasaran juga ada, keuangan juga ada, termasuk bisnis internasional juga ada di dalamnya. Sehingga jadilah itu tadi seorang administrator ya. Dan jadi satu kesatuan yang luar seorang biasa administrator ya, dari Bu, bidang bisnis. Betul. Itu jadi kalau di kantornya GA ya, General Affair ya, kira-kira gitu.
Keren sekali Iya, teman-teman. oke. Wah, semoga ini menambah wawasan teman-teman yang masih bingung ya Ibu ya untuk mau masuk jurusan apa Iya. sih. Ini menjawab banget teman-teman gimana cara Nggak usah teman-teman. ragu. Betul, betul Ibu, betul sekali. Saya pun sendiri langsung wah terinspirasi ya. Iya. Ternyata secara luas loh sekarang administrasi bisnis tuh Bu. Iya, Makasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Kita lanjut ke pertanyaan Iya, selanjutnya. boleh. Masih banyak rupanya ya. Masih Bu. Masih Iya, iya. harus banyak yang dikulik-kulik Iya, iya, nih iya. dari Ibu. Nah, Bu. Nah, ini yang penting buat kita-kita yang suka hands on. Hands on itu seseorang memiliki cara kerja yang langsung terlibat di dalam mengelola, mengorganisir atau mengambil keputusan. Jadi orang yang biasa satset mungkin Bu atau yang biasa kerjanya langsung pada praktek. Nah, seberapa besar sih Bu porsi studi kasus, proyek bisnis dan magang dalam kurikulum S1 administrasi bisnis ini Bu, dan gimana mekanismenya biar kita tuh bisa beneran dapat hal yang bermanfaat kayak tadi kan yang udah Ibu jelasin di Ya, awal. sebenarnya sudah saya jelaskan tadi. Ya. Sebenarnya kita kilas balik sedikit aja. Bahwa tadi kalau dulu kita monoton dengan materi saja, secara pengetahuan saja, tetapi kita mencoba merubah kurikulum sekaligus isinya, yang itu dengan RPS. Jadi RPS itu tadi rencana pembelajaran semester itu harus dirubah sehingga setiap dosen harus memahami tentang itu. Jadi tadi unsur kita harus ke OB. Ya, ini pun saya juga mendapat pembelajaran penting tentang OB ini, dan itu saya mencoba untuk saya sendiri secara pribadi mencoba untuk mengolah OB itu ke pertemuan saya yang mulai dari pertemuan ke-9 sampai ke-16 itu kemarin saya coba untuk menggunakan itu. Ternyata memang luar biasa pendekatannya. Jadi memang mahasiswa itu ingin, ya apalagi di era sekarang ya, milenial, Gen Z dan seterusnya nanti, itu sangat senang dengan pola itu gitu. Jadi nggak monoton di kelas duduk saja, tanya gimana. Walaupun ada yang bertanya, loh gimana Bu, ini kan memang teori sekali. Loh, teori itu bisa dikemas menjadi sebuah praktik. Kalau dosennya itu memang punya kreativitas tinggi untuk mengolah dokumennya gitu atau materi ajarnya. Nah, makanya ke depan ini bagus ya pertanyaan untuk buat adik-adik semua nanti di rumah. Betul. Jangan ragu untuk masuk ke administrasi bisnis ya. Jadi mulai sekarang saya dengan teman-teman Kaprodi yang lain untuk create dosen dulu nih. Yang hasil mahasiswa itu kan tergantung dari dosen. Satu visi misi bagaimana ya Bu ya. membuat bahan ajar, bagaimana menampilkan seperti saya bilang tadi berbasis OB. OB itu tadi outcome based education. Namanya juga outcome. Jadi kita pendekatan pada hasil. Lagi-lagi itu. Jadi kita berupaya untuk ke sana. Iya. Wah, Jadi anak-anak itu nanti tertarik untuk itu. Jadi mereka tidak bosan di dalam kelas saja. terluar Bisa biasa. dibuat ya. Iya. Nggak perlu keluar kantor. Di sini juga bisa di area kampus. Di lingkungan gitu. kampus juga bisa Betul, teman-teman. asal kreativitas dosen juga harus dituntut di Iya, situ. Jadi betul. jangan diem aja. Itu yang dikembangkan ya Bu ya. betul. Wah, luar biasa. Dua-duanya lah gitu Iya ya. betul Bu. Keren banget berarti Bu, banyak prakteknya ya, karena justru Amin, sekarang insya Allah ke iya, depan karena saya akan pribadi seperti juga itu. ternyata banyak teman-teman saya yang lebih suka kalau kita dapat nih pengalamannya setelah kita tahu teorinya itu Iya, yang lebih iya, iya. membangun justru Betul, ya betul. Bu ya. Betul. Tapi bukan berarti juga pendekatan pada hasil terus teori kita tinggalkan, Iya. tidak. Tetapi itu akan kita balance ya supaya nanti dia tidak hanya kerja tapi kan cara masak telur kan harus ada pengetahuannya dulu. Pengetahuannya. Bagaimana cara masak telur? Nah, seperti itu. Jadi balance. Iya. Mungkin akan lebih berbanyak kalau presentasinya itu sudah 60-40 lah gitu. Jadi pengetahuan tetap ada 40% tetap dikemas, Iya, 60-nya kita prakteknya. coba. Wah, Begitu kira-kira. mantap Ibu. Ya, Keren. insya Allah ya. Iya. Ya, adik-adik di rumah ya, jangan ragu untuk ke S1 AB. Betul. AB itu kalau kita sebut administrasi bisnis. Betul, itu Iya. singkatan AB Iya, ya, Bu, betul. ya. Nah, baik Bu. Terus Bu, mengenai tadi kan kita kan berarti praktek tuh bisa juga melalui magang atau kita eksperimen di tempat-tempat lain kan ya Bu ya. Iya, iya. Nah, terus Bu, dari program studi administrasi bisnis ini bagaimana cara menjaga hubungannya sama industri, atau ada program apa aja yang bisa kita lulus tuh langsung bisa nyambung sama kebutuhan pasar di Iya. era sekarang? Sebenarnya kerjasama kami itu sudah banyak ya, sudah sering. Sekarang pun sudah berjalan gitu ya. Saya membuka peluang cukup besar kepada anak-anak S1 AB ini supaya tidak hanya kita di dalam
kampus saja, Betul. silakan. Boleh kita sediakan tempat magangnya, mereka juga boleh cari sendiri. Tetapi tentunya kami tidak membiarkan mereka magang ya asal magang gitu. Tetapi ya seperti kemarin minta magang, tetapi tentunya magang yang harus saya lihat dulu kontennya bisa tidak. Karena kita kan sekarang pakai kurikulum juga MBKM. Jadi ada dalam 8 program MBKM itu salah satunya magang. Nah, magangnya ini juga kan ada aturan mainnya. Jadi kalau dia magangnya itu selama 4 bulan atau sampai 1 semester lah begitu, itu kita akui. Itu sampai 20 SKS. Nah, itu salah satu ya. Salah satu bonus itu mungkin nanti teman-teman atau calon atau adik-adik ini Bisa bisa dicatat masuk ya ke teman-teman, FAB. itu suatu Nah, keuntungan yang benar-benar luar biasa. Kita akui 20 Betul. SKS itu luar dari biasa. materi magangnya mereka. Tentunya hasil yang dari sana kita terima, Iya. apa yang mereka kita setarakan dengan kurikulum kita. Dari Tetapi ada outputnya ya, juga Bu, ya? magang yang tidak kita akui. Misalnya, Bu kita magang sebulan, tidak. Sebulan itu diambil maknanya ada sertifikat, kita nanti buat SKPI sebagai pendamping ijazah. Oh, Kan gitu ya toh? iya. Nah, atau ada juga kan kita ada mata kuliah PPL nih. Iya. Nanti semester depan ya, PPL itu praktik kerja lapangan ya. Iya. Jadi itu bisa mereka manfaatkan untuk menyusun PPL-nya. Begitu. Baik dari situ ya Bu ya. Iya. Wah, keren Tapi sekali. tetap hubungan kami selalu jaga ya dengan industri walaupun juga dengan sekolah-sekolah juga. Seperti kemarin tuh ada anak S1AB yang bekerja di bawah kolong jembatan. Ada. Karena mereka praktik mengajar. Wah, Jadi mengajar anak-anak yang tidak mampu. Itu 3 bulan mereka melakukan di bawah kolong jembatan. Saya senang sekali, saya persilahkan. Dan kita support melalui HIMA ya, Himpunan Mahasiswa dari S1AB. wah luar Itu, biasa. iya. Sekali lagi Kerjasama teman-teman, antara iya. prodi dengan HIMA dan mahasiswa. Jadi biar klop. Dan mencakup secara luas ya Bu, Ya, balik lagi. betul. Lininya banyak sekali teman-teman. Wah, keren sekali Bu. Ya. Nah, oke, sekarang Bu, kita akan bahas tentang hard skill dan soft skill. Ya. Nah, kita kan di kuliah tuh udah lebih banyak dapat hard skillnya kan Bu ya, Ya. tentang gimana cara kita mengolah setiap mata kuliah yang kita dapat. Nah, soft skill sekarang kan jadi fokus juga nih Bu di kantor-kantor atau bahkan di perusahaan. Ya, betul. Nah, soft skill apa aja yang ada di program studi administrasi bisnis yang menjadi fokus dari administrasi bisnis? Tadi mungkin sudah saya sentuh sedikit ya tentang itu ya, Iya, bahwa betul. Kita tidak selalu dengan istilahnya hard skill saja, tapi soft skill itu utama malah. Iya. Sekarang ini setiap perusahaan industri itu kalau saya pernah ketemu teman saya, apa sih di PT Adira itu saya coba tanya sama mereka, apa sih sebenarnya pada saat kita menerima pegawai itu? Kalau mereka mengatakan bahwa kami menerima pegawai itu tidak mencari orang yang pintar, tidak mencari orang cerdas. Saya bingung, kok tidak mencari orang pintar, tidak mencari orang cerdas. Yang kami cari adalah orang yang punya attitude dan behavior katanya, sikap dan perilaku. Artinya include-nya dengan etika lah, etika dan etiket. Kenapa? Kalau soal kecerdasan dalam materi itu gampang kami ajarkan katanya. Tapi kalau ini kan harus datang dari manusianya sendiri. Diri sendiri. Saya juga berusaha menyelipkan itu ke etika, nanti ke dosen-dosen juga, bahwa pada saat awal kita mengajar itu dulu yang ditanamkan kepada para mahasiswa. Jadi pada saat dia minta menjelaskan itu, mahasiswa tahu aturannya di dalam kelas seperti apa, ya. Kalau misalnya yang sederhana aja, izin keluar kelas itu seperti apa. Jadi mereka itu yang dilihat. Karena kalau menurut perusahaan itu, kalau saya wawancara mereka, karena kalau attitude-nya itu atau etikanya tidak ada, maka agak sulit kantor kami menerima, karena kami tidak mau brand kami menjadi rusak hanya karena satu orang. Itu menurut mereka. Jadi kecerdasan memang penting, tapi bukan utama bagi kami. Itu menurut mereka. Jadi itu yang kami coba juga kolaborasi dengan kurikulum yang ada. Bahwa etika itu penting. Paling tidak setiap dosen menyampaikan hal itu dulu di awal kuliahnya, supaya terbentuklah karakter yang bagus dari anak-anak pada saat dia mengikuti kuliah selama 16 minggu itu. Ya kan? Iya. Jadi dosen nggak ngeluh lagi, mahasiswanya Betul, begini. betul. Jadi pola awalnya sudah terbentuk dulu, gitu kira-kira. Wah, luar biasa Iya. sekali ya teman-temannya.
Itulah Di era kelebihan sekarang, dari S1 iya. administrasi bisnis. Betul. Ya. Soft skill tuh bener-bener dipelajarin banget ya Bu ya di administrasi. sangat dibutuhkan malah Betul. dalam dunia industri. Karena balik lagi administrasi bisnis juga bisa melayani orang, itu juga balik lagi dengan attitude kita ya Bu ya, gimana cara kita bertemu dengan orang, Betul. cara wah iya betul. Hebat sekali. Dan jangan lupa ya, tadi lupa saya menjelaskan bahwa di S1 administrasi bisnis ini kami punya 3 konsentrasi loh. Oh, iya boleh dijelasin Ibu Jadi biar kalau teman-teman secara yang tadi nyari secara global itu bisa administrasi tahu. bisnis, tetapi ada lebih spesifik kali, ada yang minat tentang administrasi bisnis di bidang logistik misalnya, ada yang di bidang digital, ada sekarang ini baru lagi ya administrasi bisnis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Waduh, wah lebih luas lagi ya Bu ya. Masing-masing sudah punya bidangnya sendiri-sendiri. Keren Apa lulusannya menjadi tentunya kalau digital fokus kepada administrasi digitalnya, tapi kalau logistik lebih ke rantai pasok misalnya. Kalau pariwisata kan lebih kepada bagaimana membangun atau mengembangkan manajemen atau administrasi dari pariwisata itu sendiri dan ekonomi kreatif. Wah, nah teman-teman lebih jelas lagi kan gimana cara teman-teman untuk wah gue enaknya masuk mana ya, gue enaknya pilih mana ya. S1 administrasi bisnis. Masih banyak konsentrasinya lagi teman-teman Iya, yang bisa betul. teman-teman perdalam lagi ya Bu ya di Betul, era yang betul. sekarang. Keren sekali. Nah, baik lagi Bu ke pertanyaan selanjutnya. Dalam era teknologi saat ini, ada nggak sih Bu platform khusus yang digunakan oleh program sarjana seperti S1 bisnis dalam pembelajarannya? Kalau bicara platform itu kan berarti sudah ada wadah khusus gitu ya. Sementara kita kan administrasi bisnis. Jadi kita tidak teknologi sekali gitu ya, tetapi tetap kita mengakomodir karena kan bagaimanapun keadaan sekarang adalah sudah kita harus terima teknologi. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa create kita kurikulum yang akan datang itu nama tetap tapi kita masukkan teknologi di dalamnya. Jadi perubahan itu ada di rencana pembelajaran semester, jadi SPS namanya. Jadi tidak merubah nama tetapi di dalamnya kita yaitu tadi supaya tidak materi semua. Supaya ada action praktiknya begitu ya. Oke, ternyata dari situ ya Bu ya udah termasuk ke dalam. Betul. Wah, luar biasa nih. Wah, keren banget Bu, Nah ternyata luas itu banget. kan kalau dibaca sekilas iya, tapi nanti dirasakan sendiri pada saat dia kuliah. Iya, Nanti betul. dirasakan sendiri kalau adik-adik atau anak-anak sekalian ini kuliah, nanti masuk ke S1 nanti dirasakan sendiri bagaimana mata kuliah itu melibatkan teknologi di dalamnya kan gitu. Betul. Tanpa kita sadari justru kadang kita sudah menggunakan dan sudah betul. melakukan, Apalagi anak Gen Z sekarang mau masuk ketika kita Tidak atau jauh-jauh apa sih ya, namanya Bu, Gen ya. Z ya kalau anak calon-calon ini itu mereka kan lebih pandai teknologi, jadi tinggal meng-create sedikit saja jadi gitu. Tinggal pinternya dosen mengarahkan menjadi seperti apa nanti teknologi yang mereka sudah miliki. Diarahkan ya Bu ya. Itu pinter-pinter dosen. Keren sekali Bu. Iya. Baik, selanjutnya Bu, kita mau ngobrolin tentang prospek karir setelah lulus nih Bu. Oh ya, nah itu tadi ya. Iya, nah berdasarkan data Bu atau pengamatan dari Ibu sendiri, kira-kira bidang pekerjaan atau jenis posisi apa sih Bu yang banyak diisi sama lulusan S1 program studi administrasi bisnis, biar mungkin teman-teman atau bahkan saya sendiri juga ada gambaran nih Bu untuk langkah ke depan untuk masa depan kita gimana. Saya senang loh ditanya begini nih ya. Itu memang di samping kita memang mengenalkan program studi kita, tapi kita mengajak adik-adik calon mahasiswa ini untuk bergabung. Apa hasilnya tadi nanti? Hasilnya adalah misalnya secara global administrasi bisnis itu akan menghasilkan karirnya ya. Kalau dia bisa jadi manajer, itu tadi kalau istilah dia administrasi itu GA, General Affair gitu ya. Terus ada analisis bisnis, bisa sebagai analisis bisnis, sebagai konsultan bisnis. Ada juga sebagai entrepreneur, pebisnis dia. Nah, karena tadi saya sebutkan bahwa masing-masing kita punya konsentrasi. Jadi masing-masing konsentrasi juga secara spesialis ada. Misalnya tadi administrasi digital. Apa jadinya nanti kalau dia udah kerja? Keluarnya bagaimana Bu? Nah, saya sudah bisa jawab. Ya, karena kita sudah arahkan ke situ. Tentunya misalnya sebagai digital marketing spesialis, sebagai e-commerce manager misalnya, sebagai data analis atau IT consultant. Nah, itu yang
apa namanya? Digital. Digital. Nah, sedangkan logistik itu apa nanti bidang tugasnya? Apa namanya? Karirnya. Nah, karirnya itu sebagai manajer logistik tentunya ya, analisis rantai pasok tadi, manajer gudang. Gudang itu jangan dilihat gudangnya, tapi itu dalam administrasi bisnis juga diajarkan bagaimana mengatur gudang yang sesungguhnya. Karena ini bisnis, supaya nanti bisnis tidak terkendala, dia harus bisa mampu mengatur. Nah, itu bisa manajer gudang. Di sana gajinya besar itu manajer gudang itu. Ya, dan konsultan logistik tentunya. Dan yang terakhir adalah tentunya konsentrasi nah ini baru sebenarnya ya. Ini baru bagi kami untuk sebetulnya pariwisata sudah ada administrasi bisnis, tapi kita tambah ekonomi kreatif karena itu pasti berkaitan. Nah, apa karirnya? Karirnya tentunya tadi manajer pariwisata, pengusaha kreatif ya, marketing pariwisata dan juga manajer event. Wah. Nah, itu. Karena itu semua juga bicara kok pariwisata, ekonominya di mana? Semua itu berkaitan dengan ekonomi. Nah, kalau dia udah mengatur dengan baik, ekonomi akan masuk. Nah, kira-kira seperti itu. Itulah bidang-bidang yang ada di dalam administrasi bisnis. Jadi tidak hanya administrasi, tapi ada spesifik. Betul, jenjang karirnya udah jelas ya Bu ya, diarahkan kemana. Bahkan ada blok-bloknya loh teman-teman. Ya, saya tanya ini. Jadi nggak sembarangan kita membuat karirnya ini. Kita memang lihat di lapangan pekerjaan di sana, oh ternyata ini, berarti kita harus buka ini spesialisnya. Jadi ingat, kalau mau masuk S1 bisnis, arahkan mau kemana kita? Ke digital kah, logistik kah, atau pariwisata dan ekonomi kreatif. Sudah jelas itu lulusannya. Sudah jelas. Iya. Nah, teman-teman bisa dari sekarang ya Bu ya, dipikirkan karena kan hidup ke depan maksudnya dimulai dari sekarang ya Bu ya. Dan kita tidak boleh terpaku. Ini bisa menjadi apa? Tadi jiwa entrepreneur harus ada. Betul. Karena kita tidak terpaku pada harus kerja dengan orang. Kadang-kadang kita bisa berdiri sendiri seperti konsultan segala macam tadi itu bisa. Benar-benar. Harus dibangun juga jiwa entrepreneur dan jiwa pemimpinnya ya Bu ya. Jiwa entrepreneurnya itu sangat dibutuhkan. Dan itu ada di administrasi bisnis teman-teman. Nah, baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya, ini pertanyaan yang mungkin era sekarang banget nih Bu, banyak dihadapi oleh mahasiswa-mahasiswa yang mungkin mau lulus atau mungkin ini bisa juga jadi tolak ukurnya teman-teman ketika nanti mereka udah masuk sini dan udah mau semester tua nih Bu. Nah, dari program studi administrasi bisnis Bu, ini gimana cara program administrasi bisnis menyiapkan lulusan buat menghadapi persaingan pasar yang sekarang ketat? Adakah pelatihan, bursa kerja, atau mungkin jaringan alumni yang kuat Bu untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang ingin lulus? Bagus pertanyaannya. Inilah yang diinginkan, capaian akhirnya. Apa yang dicapai? Kemana mereka arahnya? Walaupun kita sebut tadi jadi ini, tapi bagaimana kan gitu ya. Nah, tentunya memang setiap mahasiswa yang sudah lulus harus punya percaya diri. Percaya dirinya itu memang timbul karena dia tahu persis bahwa saya mampu untuk ini gitu ya. Bidang kerja terbuka semua. Untuk administrasi bisnis jangan takut, tidak ada. Semua lahan terbuka. Karena administrasi itu istilahnya nyawanya dari sebuah institusi. Cuman bidangnya apa, bisnis apa gitu ya. Nah, kalau berkaitan dengan bagaimana supaya mereka lulus tidak nganggur atau apa, kita sebagai Kaprodi bertanggung jawab juga, bukan hanya lulus terus kita lepas. Bertanggung jawab untuk menyalurkan mereka melalui kita ada business center, career center kita ada. Ya, jadi melalui situ kita kirim juga, tidak asal kirim, kita juga harus istilahnya memoles mereka supaya siap untuk bekerja. Jadi bukan siap dipakai ya, seperti istilah orang, siap untuk bekerja. Dan siap dalam bekerja itu ya all in ya, semua ada. Nah, contoh ya, saya kasih contoh nih. Ini bukan anak S1 AB, ya, anak S1 AB. Itu di perusahaan besar seperti PT Adira itu tidak gampang menerima pegawai. Ya, kebetulan lulusan kita kemarin itu ada satu, kita baru wisuda berapa 1 minggu atau 2 minggu ya, di wisuda kemarin itu setelah dia dinyatakan lulus yudisium, dia Bu ada nggak lapangan pekerjaan? Karena saya tahu persis hari-hari anak ini ya kuliahnya. Bagaimana dia, sikapnya dia, saya berani memberikan rekomendasi untuk kerja di PT Andira karena kebetulan diminta. Nah, begitu saya berikan, ternyata begitu dites langsung lulus, langsung jadi hari itu juga
Saya tanya berapa gaji yang diberikan, dia baru magang 2 bulan saja itu 7,5 juta. Nah sekarang sudah menjadi pegawai tetap, saya belum tanya lagi, mungkin bisa 10 karena 7,5 aja magang coba. Iya. Nah kira-kira seperti itu. Jadi saya berkeinginan itu. Jadi kita tidak semata-mata ke prodi dia selesai lepas, tidak. Kita tuntun sampai akhir, sampai dia mendapatkan pekerjaan. Ya syukur-syukur dia mendapatkan pekerjaannya melalui upayanya sendiri, Iya, ya itu bersyukur. Saya bilang tadi administrasi bisnis tidak susah mencari lapangan pekerjaan, gampang sekali. Betul. Asal benar-benar fokus, tekun dalam belajar, itu Iya. aja. Wah, Menimba keren ilmu. sekali. Wah, itu jadi inspirasi juga buat saya ya Bu ya, betul, untuk betul. bisa fokus, bisa fokus aja ke diri sendiri, ke apa yang kita capai ya Bu ya. Mbak Jupi sudah kuliah belum? Nanti kalau kuliah masuk AB. Pasti Bu, gitu. saya pilih administrasi gitu. bisnis. Ini Iya. saya benar-benar terinspirasi sekali loh Bu. Terima betul. kasih banyak Bu. Betul. Nah, baik Bu. Tadi kan udah ada salah satu nih alumni yang Ibu ceritain. Ya. Ada lagi nggak sih Bu salah satu yang alumni administrasi bisnis yang melekat banget di Ibu yang jadi inspirasi mungkin buat teman-teman biar lebih mantep lagi nih buat milih Banyak. administrasi Sebenarnya bisnis. kalau mau cerita banyak ya. Tadi salah satu Iya. Adira tadi itu manajer dia. Wah, udah. Makanya manajer PT Adira, bukan karena dia manajer terus saya kirim anak AB terus langsung diterima begitu saja. Oh, iya. Melalui prosedur juga tadi dites habis itu benar-benar dia juga puas, jadi tidak memalukan gitu. Iya. Jadi itu menjadi referensi saya ke anak-anak bahwa ini contoh anak AB yang luar biasa. Iya. Ya, jadi artinya mereka tidak hanya semata-mata pada dites begitu saja karena mentang-mentang AB terus administrasi bisnis, Iya, dari langsung administrasi diikuti, terus ya. masuk gitu, tidak. Bu, saya tidak bisa. Dia terus terang mengatakan pada saya, manajernya Bu Widya itu, dia bilang begini, Bu, saya nggak bisa Bu kalau memang nggak mampu ya nggak apa-apa. Iya. Saya juga lebih senang, kamu jangan karena kamu anak AB, lulusan AB terus menerima begitu saja, karena kita tanggung jawab ke kantor institusi kita, bukan karena kepada saya gitu. Jadi silakan Anda tes, diuji kemampuannya. Ternyata alhamdulillah ya itu tadi salah satu. Ada juga di Pertamina sana itu hampir S1 sekretaris kita di Pertamina itu ada corporate secretary. Waduh. Di sana di itu padahal S1 AB loh. Jadi corporate secretary itu sama dengan general affair sebenarnya. Iya. Jadi sekretaris perusahaan. Wah, luar biasa ya Bu itu. ya. Jadi saya juga nggak putus loh sama anak. Mulai dulu saya sebelum S1 AB ini saya pegang. Saya dulu kan dari D3 juga saya pegang prodi D3. Nah, D3 juga banyak yang berhasil. Ada yang menjadi sekretaris eksekutif di BI situ, Bank Indonesia, dan itu semua orang-orang itu saya catat, dan nanti kalau adik-adiknya mau kan bisa kita rekomend ke Iya, sana. Gitu. betul. Siapa tahu bisa. bantu. Iya. Itu. Jadi berkesinambungan lah. Luar biasa juga ya Bu ya, ternyata kerjasamanya juga ada Harus, terus, tak boleh hubungannya putus. baik banget ya Bu ya. Betul. Wah, Percaya nggak nomor handphone mereka itu dari tahun berapa masih masih ada ada di sama saya. Ibu. Wah, Saya luar bikin biasa, grup Ibu. mereka itu. Iya, wah keren Iya. banget teman-teman. Langsung jelas Bu prospek kerjanya ya dari Jelas, Adira, sangat Pertamina, jelas, sangat jelas. perusahaan yang besar, benar-benar ya itulah teman-teman ya, ketika kita fokus kita pasti dapat juga apa yang terbaik ya Bu ya. betul. Itu wah, keren banget, dan tidak lepas juga dari peranan dosen-dosen, peranan sangat Ibu itu. sendiri, gimana Antara caranya. dosen dengan mahasiswa itu dua komponen yang sangat penting dalam Iya, dunia pendidikan. betul, Ibu. Ya, yang dua ini, tanpa dua ini kan nggak ada apa-apanya perguruan tinggi itu. Jadi Iya. mahasiswa dengan dosen itu sangat menentukan dalam Iya, keberhasilan sebuah perguruan tinggi di dalam melahirkan lulusan-lulusan terbaiknya. Iya, wah, mantap, Terutama Bu, dosen keren ya. banget. Iya, karena bersinggungan langsung Iya. dengan mahasiswa yang ingin melanjutkan masa depannya ya Bu ya. Betul sekali. Nah, luar biasa nih Bu. Nah, selanjutnya misalnya nih nanti teman-teman atau adik-adik udah S1 di sini, gimana sih Bu jenjang pendidikan pasca sarjana S2, dan ada fasilitas atau dukungan apa nih yang dikasih oleh program studi administrasi bisnis? Ya, kalau dukungan, kalau bicara ekonomi ya sendiri ya. Kalau punya kemampuan silahkan kan gitu ya, Iya. kemampuan ekonomi ya. Betul. Tapi kalau kemampuan secara akademik ya tentunya kita mensupport, Iya. malah bangga kita. Betul. Karena di S2 sendiri membuka jalur yang bisa dimasukkan oleh S1 yang ada di IBM ASMI, itu selalu kita support. Pasti, wah, Prodi selalu mensupport. Tapi kita juga ikut membantu Bu.
seperti kemarin cocoknya saya ke S2 itu yang mana ya Bu? Saya ini kan dari administrasi bisnis, saya cocoknya kemana? Nah di situ kan ada SDM, ada keuangan, ada MTL dan lain sebagainya, ada sumber daya manusia. Nah kita arahkan, kamu, kayak sayanya cenderung ke SDM cukup. Ya kalau kamu mampu kenapa tidak? Bicara administrasi itu kemana aja bisa, gitu. Administrasi SDM kamu masuk, kamu punya ilmu administrasi bisnis, kenapa? Iya, bisa mengatur sumber daya manusia, administrasinya, kan gitu. Betul. Wah. Iya. Berarti, jadi maksimal lah bantuan Kaprodi itu. Iya, untuk bahkan ada. dari Kaprodi sendiri membantu konsultasi ya Bu ya. Betul, membuka jalur itu ya. Wah, betul. Berarti teman-teman gak usah ragu, gak usah takut, karena emang bener-bener dikasih ya jalannya, yang baiknya yang mana. Diayomi ya teman-teman. Jangan ragu-ragu lagi nih makanya ya Bu ya. Wah luar biasa. Oke Bu, sekarang kita bagian ke tantangan dan harapan nih buat administrasi bisnis. Masih banyak rupanya pertanyaannya ya. Masih ya, Bu. Silakan. Nah, apa sih Bu tantangan terbesar yang dihadapi oleh program studi S1 Administrasi Bisnis dalam mencetak lulusan yang berkualitas dan relevan di industri yang sekarang? Kalau bicara tantangan tentunya apa ya? Tadi tantangan dan apa tadi? Harapan. Kalau harapan kita tentunya lulusan kita tetap lulus, tidak usah nganggur terlalu lama. Itu harapan kita kan. Tapi kalau tantangan tentunya ya itu tadi. Kalau dasar dari pemberian ilmu kita kepada mahasiswanya kurang mapan dan kurang maksimal, tentunya akan sulit untuk ke dunia industri. Jadi ya itulah sekarang mulai kita benah kurikulum itu yang tadi berbasis OB tadi, outcome based education tadi, bahwa pendekatan pada hasil supaya nanti kalau kerja yang ditanya itu bukan sarjananya tapi apa yang kamu mampu. Nah itu yang harusnya dipahami oleh para dosen nantinya, itu akan kita berikan pada dosen, coba mengarah kepada OB gitu. Jadi begitu kerja tidak sulit. Nah, masalahnya nanti kalau tidak sampai ke situ, nah itu yang repot. Bagaimana kita menghadapi dunia kerja itu tadi? Tanggung jawab kita sebagai Kaprodi, sebagai penyelenggara itu untuk, loh kok begini hasilnya kan begitu. Jadi tanggung jawab itu akan kita berikan pada proses peningkatan kurikulum itu ke dalam bahan ajar. Jadi RPS ya. Dalam RPS rencana pembelajaran semester. Supaya klop semuanya. Jadi tadi pendekatan hasil, jangan semata-mata pada materi saja. Pengetahuan penting, karena nggak mungkin dia tiba-tiba ngonyong sebelum tahu. Jadi setelah dia tahu nyapunya begitu, berarti coba dia nyapunya benar nggak? Nah, seperti itulah. Betul. Baik Ibu, berarti tantangannya lebih ke gimana caranya supaya apa yang diajarkan itu sesuai ya, masuk sesuai dan dengan dengan dunia yang di luar, dan harapannya tidak terlalu lama. Dunia lain ya. dunia luar industri betul, gitu ya Bu ya. Betul sekali. Betul. Biar mereka harapannya. Saya berharap kayak sepertinya Mbak Jo ya, Mbak Jo ini bisa masuk ke AB nanti. Bisa. Amin Bu. Wah, amin. Saya terinspirasi banget soalnya ini sekarang. Luar biasa. Biar harapannya juga sesuai dengan apa yang telah diajarkan, dan banyak juga gitu loh tempat-tempat yang emang luar biasa bisa dicakup oleh sarjana S1 Administrasi Bisnis. Tadi semua bidang bisa. Bidang bisa. Semua lini bisa. Apapun itu. Karena bicara administrasi loh. Ya. Bicara administrasi tambah lagi bisnis. Dia administrasi, dia bisa digital, bisa. Dia bisa logistik, bisa. Ya? Iya, betul. Baik Ibu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang tantangan, tentang harapan Ibu juga sebagai Kaprodi. Lalu Bu, gimana sih Bu pandangan Ibu mengenai persepsi masyarakat terhadap lulusan administrasi bisnis? Terus ada nggak Bu upaya dari program studi buat ningkatin citra lulusan S1 Administrasi Bisnis di mata publik? Bicara tentang tantangan menghadapi ya tanggapan masyarakat ya, itu kalau masyarakat punya hak untuk memberikan tanggapan apapun itu. Nah, kita tidak boleh juga menampi itu semua karena punya hak mereka, tetapi kita berusaha untuk mencoba meluruskan ya apa yang dikonotasikan oleh pada mereka itu, dan berusaha untuk semaksimal mungkin membenahi lulusan kita ini menjadi lebih baik. Itu aja. Jadi ya itu tadi, melalui itu tadi, karena dosen dan mahasiswa tidak boleh jauh. Nah, tinggal bagaimana dosen, mungkin mohon maaf ya di sini mungkin dosennya yang biasa mengajar hanya
buka buku santai-santai. Nah sekarang coba merubah itu semua, seperti itulah. Jadi nanti dasarnya dari RPS. Kalau RPS sudah berubah, otomatis dosen akan mengikuti hal itu. Iya. Jadi, betul. jadi nggak usah khawatir. Iya. Dan selama ini sih sejauh ini memang positif ya tanggapan orang luar tentang Masyarakat, administrasi bisnis ya. Karena mereka bilang karena untungnya kita itu ya keyboarding tuh masih dimainkan karena katanya lulusan ASMI itu ngetiknya tuh cepat sekali gitu. Nah, itu mungkin dari mata kuliah salah satu ya keyboarding. Ya mungkin nanti keyboarding tetap kami pertahankan, mungkin namanya yang kita agak beda gitu. Wah, banyak juga ternyata teman-teman mata kuliah yang untuk melengkapi seluruh. Saya contohkan ya di Mahkamah Konstitusi. Iya. 2 periode berturut-turut tahun 2024 kalau nggak salah sampai 2025 kemarin. Waktu pemilu. Nah, ya, pemilu presiden dan pemilu legislatif itu ternyata dari sekian banyak itu S1 AB paling banyak. Wah, yang mengikuti itu karena di sana mohon maaf ya kalau kita tidak usah sebutkan perguruan tinggi mana yang biasanya bergabung ternyata mereka tidak dipakai jadi kita dimaksimalkan IBM ASMI semua. Dari IBM itu ya AB paling banyak. Karena memang di awal sebelum mereka pergi juga saya pesan kepada anak-anak AB, kebetulan Bu Hardianawati yang memimpin waktu itu, saya minta anak AB dikumpulkan bahwa bagaimana kita membawa diri di industri orang. Ya, bawalah ilmu yang kamu sudah dapatkan terutama bagaimana cara mengetik dan jangan sekali-kali etika Anda atau attitude-nya dilupakan. Wah, luar biasa. Cara berkomunikasi itu kita ajarkan. Cara berkomunikasi bagaimana menanggapi hal-hal negatif dari luar itu kita ajarkan supaya mereka terbiasa. Padahal mereka baru semester 4 loh. Tapi terbiasa. Wah, keren dan jangkauannya luas ya ternyata ya Bu ya. Mahkamah Konstitusi loh. Makanya kalau bicara orang kadang-kadang bicara administrasi bisa cuma administrasi. Tidak seperti itu sebenarnya. Yaitu seperti yang saya ceritakan tadi. Iya. Nyawanya sebuah institusi itu ada di administrasi. Ya. Iya, wah luar biasa. Karena kita bicara dokumen juga di situ. Iya. Bener. Sekali lagi yang saya tangkap Bu ya dari pembahasan kita tuh lebih ke gimana caranya kita bisa menguasai semua karena di administrasi bisnis tuh semuanya dipelajari dan mencakup semuanya. Tadi Ibu bilang seluruh institusi dimanapun pasti ada administrasi bisnisnya. Kayak ujung tombak lah ya Bu ya. Wah luar biasa. Betul sekali. Itu sudah cocok kamu masuk kayak S1 AB. Cocok banget ya Bu ya. Karena benar-benar saya terinspirasi sekali loh Bu. Baik, ini 2 pertanyaan terakhir Bu. Dan sudah tidak lama lagi. Mudah-mudahan pertanyaannya tuh nyaman ya. Nah, tadi kan kalau di harapan Ibu kan supaya mereka tuh bisa langsung dapat pekerjaan dari lulusan. Nah, harapan besar dari Ibu deh untuk masa depan tinggi khususnya program administrasi S1 administrasi bisnis yang harapan terbesar Ibu untuk mahasiswa S1 lulusannya apa? Lulusannya boleh, mahasiswanya boleh Bu. Harapan terbesar Ibu. Ya itu tadi tentunya harapan kita sebagai Kaprodi tentunya mau yang terbaik dong. Ya, terbaik itu jangan cuma di mulut tetapi bagaimana action yang supaya bisa mereka menjadi yang terbaik. Nah, itu yang kita harapkan. Tadi itu saya mengharapkan OB ini akan maksimal pada semester yang akan datang karena kita melakukan pendekatan pada hasil bukan semata-mata pada materi. Itu harapan saya. Semua mahasiswanya tidak hanya bicara teori tapi praktiknya. Itu tadi kalau bisa 60-40 ya. 60 praktik, 40-nya pengetahuan. Nggak mungkin pengetahuan ini dihilangkan, nggak mungkin. Karena seperti tadi saya bilang kalau mau nyapu kan diajarin dulu kan nyapu begini. Nah, baru kita coba kan gitu. Pengetahuan itu penting. Itu harapan saya. Tentunya mau yang sebesar, mau semuanya yang lebih baik gitu ya. Iya, betul Bu. Wah, keren sekali harapannya. Nah, ini udah terakhir banget Ibu. Ya. Tidak terasa ya Bu ya. Karena seru sekali teman-teman untuk bisa ternyata tahu gitu loh tentang program studi S1 administrasi bisnis Bu. Baik, sebagai penutup Bu, boleh Ibu kasih pesan ke calon mahasiswa nih yang lagi mikir-mikir memilih jurusan administrasi bisnis yang pasti pesan yang bikin mereka tuh semangat dan yakin banget Bu untuk mereka bisa masuk ke S1 administrasi bisnis. Oke. Terima kasih Mbak Jo. Kita tidak terasa sudah terlalu panjang ya bicara tentang ini, tapi ya saya memang berharap penuh kepada anak-anakku sekalian ya yang mau cari tempat di mana naungan pendidikannya nanti.
nggak usah ragu, nggak usah banyak pikir ya, nggak usah dipikirkan terlalu panjang. Mari kita ke kampus Ungu, kampus IBM ASMI. Tepatnya nanti masuk ke program studi S1 Administrasi Bisnis. Saya tunggu, oke? Wih, kasih tepuk tangan dulu dong semuanya yang ada di sini. Wah, luar biasa sekali Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak banget Bu, pengalaman-pengalaman dari Ibu, cerita-cerita Ibu yang menginspirasi saya, yang membuat saya, wah, saya nambah wawasan Bu kali ini, dan saya bersyukur banget bisa ketemu Ibu di. Punya adik nggak? Iya, saya punya adik Bu. Masih SMA? Iya, udah tapi lulus? kebetulan lulus. Bawa iya. ke sini ya. Pasti Bu, nanti Bawa, pulang, ya. apa langsung saya ke rumah Siap. nih Bu, biar langsung saya kasih ke adik saya. Nah, Ya. baik Ibu, terima kasih banyak buat waktunya. Semoga setiap apa yang tadi Bu As bisa bahas, Bu As berikan, itu bisa menjadi pedoman juga buat teman-teman di luar sana yang masih bingung milihnya apa, supaya setiap apa yang mereka ambil pun nanti bisa berguna ya Bu ya, untuk kehidupan mereka masa depan. Bahkan buat saya sendiri pun, saya juga benar-benar terinspirasi dari Ibu As. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Jupe. Oke, baik teman-teman, terima kasih, sekian podcast kita kali ini. Sampai ketemu di Tanya-Tanya Prodi selanjutnya. Dadah. Cek. Tanya-tanya Prodi.